Kita langsung saja ke informasi terpopuler yang pertama di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan jawaban singkat atas doa yang diberikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI. Di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendoakan Sri Mulyani menilai dan Sri Mulyani adalah menteri yang jujur dan juga mitra kerja yang baik. Di mana Said Abdullah memuji kinerja Sri Mulyani selama menjabat menjadi Menteri Keuangan yang dinilai bagus dalam menjaga keuangan negara. Atas kinerja yang baik itu, dirinya berharap Sri Mulyani tetap berada di pemerintahan pada periode 2025 hingga 2029 atau masa pemerintahan Prabowo dan Gibran. Dia berharap rakyat ridho dan Tuhan mengizinkan. Sri Mulyani langsung menjawab, dia mengucapkan terima kasih tapi tidak untuk pernyataan terakhir. Kita beralih ke informasi terpopuler yang kedua, di mana Jepang menghadapi dua kiamat sekaligus. Ini terkait dengan kurangnya tenaga kerja dan juga krisis demografi dari negara tersebut. Hal ini dipicu data pemerintah yang dirilis menjelang Hari Penghormatan bagi Lansia awal pekan ini. Bahwa populasi negara yang berusia 65 tahun ke atas telah meningkat ke angka tertinggi sepanjang masa yaitu 36,25 juta jiwa. Pada umumnya populasi negara itu secara keseluruhan memang mengalami perlambatan signifikan. Tapi segmen mereka yang berusia 65 tahun ke atas telah tumbuh menjadi 29,3% dari populasi. Kepala Ekonom di Morgan Stanley MUFG Securities Robert Feldman mengatakan hal tersebut bisa memicu kekhawatiran lebih lanjut soal pergeseran demografi dan kurangnya tenaga kerja. Informasi terpopuler yang ketiga, di mana Israel buka suara setelah ledakan mematikan massal yang menyerang ribuan alat komunikasi warga Libanon yang terkait Hizbullah. Diketahui 3.000 pager yang dipakai anggota Hizbullah meledak, menewaskan 12 jiwa dan melukai 2.800 orang. Sementara Rabu, ratusan walkie-talkie juga meledak massal, menewaskan 20 jiwa dan menyebabkan 450 orang lainnya terluka. Tak mengaitkan pernyataan dengan apa yang terjadi di Lebanon, Israel menegaskan pusat gravitasi perang kini bergerak ke utara negeri tersebut, di mana Israel Utara adalah tempat di mana bentrok pecah setiap hari antara Israel dengan Hizbullah, di mana keduanya kerap saling bertukar tembakan dan rudal. Meski menunjuk Hizbullah di Lebanon sebagai target perang baru, Gallant mengatakan militer tidak melupakan tujuannya di Gaza. Informasi terpopuler yang terakhir dari website cnbcindonesia.com adalah waspada, tetangga Indonesia akan segera resesi. Di mana ekonomi Selandia Baru menyusut pada kuartal kedua 2024, hal ini mendorong negara tersebut mendekati resesi. Badan Statistik Selandia Baru (StatNZ) mencatat kontraksi 0,2% per kuartal pada periode April hingga Juni. Ini mengikuti pertumbuhan 3 bulan sebelumnya yang lesu di kuartal 1 2024 sebesar 0,1%. Harga yang tinggi, biaya pinjaman yang tinggi dan juga krisis perumahan telah membebani konsumen dan mendorong terjadinya resesi. Menteri Keuangan Nicola Willis menyalahkan Bank Sentral Selandia Baru yang telah mempertahankan suku bunga tinggi untuk mengatasi inflasi. RBNZ kemungkinan akan mendapat tekanan lebih lanjut untuk memangkas biaya pinjaman setelah Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve pada hari Rabu kemarin menurunkan suku bunganya 0,5 basis poin.